Nggak pulang nanti, Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bang, pegang bang, titipan. Biar bersuara. Ya, yang pertama sebenarnya Jokowi seharusnya hadir membawa ijazah yang disebut aslinya itu. Tapi ternyata Jokowi tidak hadir. Jokowi tidak membawa juga, apalagi ijazahnya tidak hadir. Kuasa hukumnya juga tidak bawa ijazah. Padahal dalam gelar perkara khusus seperti ini yang sangat penting sekali, itu seharusnya hadir Pak Jokowi dengan membawa ijazahnya. Tapi itu tidak. Itulah gambaran bahwa dia takut. Dia pengecut, something wrong, ada sesuatu yang salah pada dokumennya itu. Yang kedua, bahwa penjelasan dari Dirtipidum atau Ditpidum beserta gelarnya dari pihak yang penyidik itu tidak ada progres. Isinya persis dengan yang diterangkan, diuraikan pada tanggal 22 Mei yang lalu. Berarti itu tidak ada progres. Gitu. Berarti hanya sebatas itu kemampuannya. Sementara kita, TPUA, ahli, dan juga para kuasa hukum ini mengajukan bukti-bukti. Itu bedanya. Kita mengajukan bukti-bukti, kita mengajukan juga analisis-analisis. Kita menyampaikan pandangan-pandangan ahli kita yang relatif baru. Oleh karena itu tidak ada alasan sebenarnya pihak Karwasidik untuk menyimpulkan sama dengan dulu penghentian penyelidikan. Kalau sekarang seharusnya penyelidikannya ditingkatkan ke penyidikan. Karena itu merupakan sesuatu yang baru yang telah kami sampaikan. Nah, kemudian kita semua juga gitu kan sudah berupaya semaksimal mungkin melalui gelar perkara itu sebagai lembaga strategis untuk menyatakan Dirtipidum keliru. Dan yang kita bacakan juga sebagai keberatan adalah butir-butir konten pengaduan TPUA tentang obstruction of justice Dirtipidum. Jadi keyakinan kita itu sudah sampai kepada bahwa Dirtipidum melakukan tindak pidana dengan menyampaikan atau mengumumkan sebagaimana tanggal 22 Mei 2025 yang lalu, yang diulangi diuraiannya sekarang juga. Maka masih berlaku sebenarnya tuntutan kita kepada Kadif Propam untuk memproses Dirtipidum melakukan obstruction of justice atau pelanggaran pidana penghalangan atas proses penegakan keadilan. Saya kira itu poin pentingnya. Dan ya. Tadi kan ada 3 ijazah pembanding. Tadi disampaikan nggak identitas 3-3-nya? Kalau yang dia, makanya karena seperti yang dulu, seperti 22 Mei yang lalu, dia tidak menunjukkan siapa 3 ijazah yang dibandingkannya itu. Berarti misterius. Dan itu berarti kesimpulan kita masih sama seperti dulu. Bahwa 3 identitas ijazah itu sama palsunya dengan Jokowi. Berarti palsu dengan palsu identik. Sementara kita mengajukan bukti-bukti yang menunjukkan 3 identitas ijazah baru itu identik semuanya, tapi dibandingkan dengan ijazahnya Jokowi tidak identik. Maka kesimpulannya seharusnya dari pertemuan atau gelar perkara ini adalah ijazah Joko Widodo tidak identik dengan yang asli. Itulah dorongan kita supaya terus diproses menuju penyidikan, dibawa ke pengadilan, dan Joko Widodo harus mempertanggungjawabkan atas pemalsuan ijazahnya, pemakaian gelar palsunya, sampai masyarakat rakyat bangsa Indonesia tahu bahwa kita pernah dipimpin oleh Presiden selama 10 tahun dengan ijazah yang palsu. Adili Jokowi.
Pak.